Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat-nikmatnya atau dengan izinnya lah kita masih bisa melakukan sholat subuh secara berjemaah dan duduk di majelis ilmu yang dicintainya. Dan selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia karena Allah, seperti biasanya setiap pagi Ahad yang mengisi pengajian subuh kita ini, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Rakib Jamali. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hormat, kaji kita pada pagi hari ini tentang perbuatan yang bertentangan dengan Islam dan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila. Yang banyak akhir-akhir ini kita lihat adalah perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan Pancasila. Kapan itu pemerintah pernah membenarkan LGBT di Indonesia? Itu adalah penghalalan oleh pemerintah, tapi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi siapa yang bisa mengevaluasinya, yang memberikan penilaian? Kemudian pemerintah mencabut undang-undang atau aturan daerah yang anti minuman keras. Sudah dicabut, Pak, oleh pemerintah kita. Tidak boleh lagi di Indonesia ini dilarang beredar minuman keras. Perda-perda peraturan daerah itu sudah dicabut. Nah, apakah itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Dan kemudian tentang organisasi-organisasi yang belajar di negeri komunis, itu bertentangan dengan Pancasila. Nah, banyak sekali perbuatan-perbuatan oleh pemerintah kita yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Hanya saja yang terjadi sebaliknya. Justru umat Islam membuat peraturan, membuat kegiatan dianggap bertentangan pula dengan Pancasila. Padahal yang melahirkan Pancasila itu adalah umat Islam. Mulai dari konsep pertamanya, Pancasila itu ialah ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu dilahirkan oleh orang-orang Islam. Supaya apa? Supaya penjajah-penjajah kita berupa Belanda, Jepang, Inggris juga pernah masuk ke Surabaya, supaya penjajah-penjajah itu jangan kembali dia menjajah bangsa Indonesia. Itulah peranannya. Kenapa yang disebut ketuhanan yang Maha Esa itu berkewajiban menjalankan syariat Islam. Tapi umat Islam bertoleransi, maka dihapuslah 7 kata.
dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya 7 kata. Ya, 7 kata itu sudah dihapuskan. Jadi oleh minta hormat, kemudian akhir-akhir ini muncul pula pelarangan organisasi-organisasi Islam. Ada HTI yang dilarang, Hizbut Tahrir Indonesia dikeluarkan Perpu namanya, peraturan pemerintah. Itu ujung-ujungnya nanti itu mulai dari HTI sampai kepada HMI sampai kepada FPI, kita sampai kemana-mana itu akan dilunturkan satu persatu. Kalau kita lihat sekarang aturan-aturannya hanya dibubarkan secara sepihak. Itulah perbuatan yang sebetulnya bertentangan dengan hak asasi manusia, juga bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan ideologi negara. Jadi banyak sekali orang mengatakan pembela Pancasila, sebetulnya dia adalah penghancur Pancasila. Kenapa? Karena perbuatannya bertentangan dengan sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Bertentangan pula dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 bahwa setiap bangsa Indonesia, setiap orang berhak menjalankan syariat agamanya untuk agamanya masing-masing. Jelas. Jadi hak manusia yang paling mendasar itu adalah hak untuk berkumpul, hak untuk melaksanakan ajaran agamanya, hak untuk berserikat, dan hak untuk berorganisasi. Tapi kenapa itu dicabut? Kenapa itu dicurigai? Karena di badan pemerintah itu sendiri sudah dimasuki oleh orang-orang yang anti ketuhanan yang Maha Esa. Maaf saja, kita sebut namanya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua Muhammadiyah se-Indonesia. Dia adalah orang liberal sebetulnya, yang tidak punya dasar ilmu pengetahuan agama, tapi dia mendekatkan diri ke organisasi agama. Apa katanya? Di Indonesia ini semua rakyat harus diberi hak untuk beragama dan untuk tidak beragama. Gawat itu apa tidak? Manusia Indonesia punya hak asasi untuk melaksanakan agama dan untuk tidak beragama. Yang tidak beragama apa? Ya ateis, ya komunis, tidak berhak untuk tinggal di Indonesia. Jadi yang tidak berketuhanan yang Maha Esa itu bertentangan dengan Pancasila, maka tidak berhak tinggal di Indonesia. Nah, bagaimana orang-orang ateis ini, orang-orang komunis, supaya dia bisa mendekati umat Islam, mengadakan kebusukan di dalam umat Islam? Caranya dengan mengubah namanya. Jangan dipakai nama ateis, jangan dipakai nama komunis, dia pakai nama yang lain-lain. Yang penting intinya adalah ateis dan komunis. Apa nama yang dia pakai? Kalau untuk di perguruan tinggi dia pakai namanya liberal atau JIL, ya, Jaringan Islam Liberal. Masih memakai nama Islam, sebetulnya dia tidak Islam dan dia menghancurkan Islam, walaupun ibu bapaknya atau di KTP-nya masih Islam, tetapi dialah penghancur Islam, dialah ateis itu. Nah, jadi Pak Dewi hormat, yang itu, yang musuh dalam selimut itu mereka lah yang sangat benci dengan organisasi Islam. Jadi kalau ada wawancara di televisi, kalau ada di mana-mana, wah saya tidak suka dengan organisasi Islam, apakah itu FPI, apakah itu entah apa lagi, yang ribuan jumlahnya yayasan-yayasan Islam, dia tidak suka apapun yang bernuansa syariah, itu pasti adalah komunis yang memakai atas nama liberal, yang dia bisa memakai kopiah haji dan dia bisa memakai sorban, tapi intinya di dalam adalah dia izharuddin, pura-pura beragama. Yang
izharuddin itu pura-pura beragama. Sebetulnya dia tidak suka dengan agama. Orang itulah yang disebut dengan orang munafik. Seperti semangka, tidak sama kulit dengan isinya. Ya Bu, tahu semangka Bu? Kulitnya hijau, isinya merah. Kulitnya hijau, pakai baju yang hijau, isi dalamnya merah, ateis. Kayak semangka. Lain di luar, lain di dalam. Itulah Al-Munafiqun, surat yang ke-63 di dalam Al-Quranul Karim. Bapak dan Ibu yang terhormat, orang-orang munafik ini kalau di Arab itu di masa Rasulullah lebih banyak jumlahnya di Madinah dibandingkan dengan di Makkah. Kalau di Makkah banyak orang-orang musyrik, tidak ada orang munafik. Tapi kalau di Madinah orang musyrik sedikit, yang banyak adalah orang munafik. Kenapa demikian? Karena masyarakat Madinah mencintai Rasulullah. Maka mereka yang tidak beragama Islam itu pun pura-pura mencintai Rasulullah. Terutama seorang yang bernama Abdullah bin Ubay. Pada satu kali meninggallah Abdullah bin Ubay. Meninggal dia pura-pura Islam. Datang anaknya kepada Rasulullah minta disolatkan. Solatkanlah ya Rasulullah, dia Islam sebetulnya. Tapi Rasulullah tahu bahwa dia itu sebetulnya pura-pura Islam. Nah, tapi anaknya ini orang yang taat. Maka Rasulullah menyolatkannya. Tidak banyak, disolatkan oleh Rasulullah. Setelah itu turunlah ayat, janganlah ya Muhammad engkau solatkan orang-orang yang munafik, dan janganlah berdiri di dekat kuburannya. Jadi Rasulullah saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang munafik yang meninggal, tidak boleh disolatkan dan tidak boleh berdiri di dekat kuburannya. Apa itu orang munafik? Orang-orang yang katanya Islam tapi tidak suka dengan aturan-aturan Islam. Dia suka dengan aturan kafir. Kalau di Indonesia ini dahulu beberapa tahun yang lalu pernah seorang penyanyi yang mengatakan dirinya aliran setan. Jadi di Amerika kan bebas untuk mau jadi setan atau anti Tuhan atau bertuhan, boleh saja. Negaranya memang liberal di Amerika. Jadi adalah satu agama baru muncul, namanya agama setan. Dia menyatakan dirinya, saya adalah pengikut setan dan menyiarkan agama setan ke seluruh dunia. Dia seorang artis yang laku di mana-mana. Dia namanya Lady Gaga. Lady Gaga inilah yang menyatakan dirinya pengikut setan, ingin mengadakan pertunjukannya di Indonesia, di Jakarta, tapi digagalkan oleh banyak organisasi Islam. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu teman-teman, muncul ini orang-orang liberal kemudian membela itu hadiah, mau jadi agama setan, mau ateis, mau tidak bertuhan, anti Tuhan, terserah kepada dia. Itu dilindungi oleh HAM katanya. Siapa yang menyebut seperti itu? Itulah orang yang munafik tadi. Wajahnya wajah Islam, pemimpin organisasi Islam, tapi perbuatannya bertentangan dengan ajaran Islam. Pertanyaannya dari mana orang ini muncul? Orang-orang yang berwajah Islam tapi anti Islam. Munculnya itu dari penelitian para orientalis, mulai dari Snowcock Ronye yang menyamar dirinya menjadi Abdul Ghafur, Haji Abdul Ghafur, masuk dia ke Aceh untuk berpura-pura untuk menipu orang Aceh. Kemudian muncul lagi bermacam-macam, ya, ada yang dari Belanda, dari Jerman, dari daerah banyak. Katanya Islam tidak bisa dihancurkan secara terang-terangan. Islam itu harus dihancurkan dari dalam. Caranya bagaimana? Pura-pura masuk Islam, setelah itu menghancurkan Islam.
Itu tahap pertama. Tahap yang kedua, orang-orang Islam diberi beasiswa belajar ke Amerika di McGill University di Kanada. Dia dosen, umpamanya dosen UIN atau dosen apapun mengajar agama di perguruan tinggi, diberi beasiswa, dapat MA, dapat gelar doktor. Setelah pulang, dia adalah kerjanya menjatuhkan Islam satu persatu, mengurangi. Untuk itu dia dapat hadiah dari Yahudi Kanada. Umpamanya mendirikan satu universitas liberal, didirikan, itu pendidikan itu dia sudah dapat satu miliar dari luar negeri. Atau dia ubah, umpamanya logo ada masjid, logo ukuran masjid ada bulan bintang, itu diubah menjadi model Yahudi bintang David yang segi 5 itu. Masuklah agak sedikit saja, dikirim ke Amerika, bisa dipakai di Indonesia, dia dapat lagi satu miliar. Nah, kemudian ada aturan Islam, syariat Islam satu bahwa apa? Pokoknya di Kabupaten Kampar, di Aceh, itu perdanya mengatakan seluruh wanita di Kabupaten Kampar, seluruh wanita di Kabupaten salah satu di Lok Semanggi Aceh itu wajib memakai jilbab. Nah, bagi yang Muslim wajib pakai jilbab. Aturan itu aturan Islami. Kalau bisa dia mencabutnya, dapat hadiah 1 miliar. Bisa dia mencabut peraturan yang di Kabupaten Kampar, dicari jalannya, bisa dikasih lagi 1 miliar. Kenapa? Katanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang mudah disogok, bisa menjual agamanya karena kepentingan duniawi. Nah, Bapak yang berhormat, ini yang dimanfaatkan. Jadi orang gila yang bisa dimanfaatkan. Pertama, orang gila duniawi, kekayaan. Yang kedua, orang gila jabatan. Yang ketiga, orang gila kehormatan. Jadi orang gila-gila seperti itu dimanfaatkan. Termasuk preman-preman ya, yang dibawa untuk menghadang organisasi-organisasi Islam. Banyak itu. Dari mana orang mendapatkan ide seperti itu? Dari Yahudi satu, dari komunis satu. Yang intinya sama-sama ateis. A artinya tidak, teis beragama. Jadi kalau diminta hormat ajaran ateis itu, kenapa begitu takut umat Islam menghadapinya dan harus hati-hati dan umat Islam harus bersungguh-sungguh karena seluruh ajaran ateis dan komunis di seluruh dunia sangat anti terhadap agama apapun. Kalau orang itu sudah anti terhadap agama, maka dia tidak takut akan datangnya hari pembalasan di akhirat. Bagi dia hidup hanya di dunia ini saja. Karena itu dia harus mengambil kekuasaan dengan berjalan di atas bangkai-bangkai manusia lain, karena menurut dia tidak ada risiko apa-apa. Berjalan di atas genangan darah orang lain dibantai tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia lepas katanya dari pembalasan dunia, tidak ada balasan di akhirat. Dia tidak beriman kepada adanya hari akhir. Hari akhir itu dianggapnya sebagai suatu hayalan. Mereka begitu masih bercerita tentang kehidupan setelah mati, sedangkan mereka sendiri tidak pernah melihatnya. Itu adalah inti dari ajaran ateis. Pertanyaannya, apakah semua yang tidak bisa dilihat itu tidak ada? Ajaran mereka begitu. Orang ateis di mana-mana menyampaikan ajaran, sesuatu yang tak bisa dilihat itu tidak ada. Yang bisa dilihat hanya itu ada. Karena akhirat tidak bisa dilihat, dia tidak ada. Hari pembalasan tidak bisa dilihat, dia tidak ada. Tuhan tidak bisa dilihat, bagi dia tidak ada. Nah, ini yang ditanamkannya Bapak dan Ibu terhormat. Jadi mereka ini rupanya seperti orang-orang sangat ilmiah sekali, tapi sangat tidak ilmiah. Coba yang tidak bisa dilihat. Saya coba sedikit ya. Memyo habib sa'ur sunai ahwilu imani al-ahi
India banyak populer apa? Tumpah si air, yus kudai, tumina kaneja, uci hutahi. Nama apa? Nama apa tidak? Lagu India. Tidak apa, tapi ada atau tidak? Ada. Tidak kelihatan, tapi kedengaran. Lihat. Nah, apalagi lah para malaikat. Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat. Kenapa? Karena kita melihatnya dengan mata kita yang kasar. Kita melihat Allah dengan mata hati kita. Orang yang punya mata hati, itulah bisa dia melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah secara mata kita yang kasar, yakinlah dalam hati bahwa Allah melihat kita. Itu sifat itu namanya ihsan. Apa itu ihsan? Nah, huwa ihsan. Apa yang dikatakan ihsan? Ihsan itu ialah anta abudullah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Jadi suara yang tidak bisa terlihat. Nah, kemudian listrik nyentrum, coba masuk ke tangan kita, coba sumber listrik, mati apa tidak? Bisa disentrum. Nampak apa tidak sentrum itu? Sentrum tidak nampak, akibatnya saja yang nampak. Bisa hangus tangan kita kena sentrum. Padahal dia tidak nampak. Nah, kenapa orang ateis mengatakan yang tidak nampak itu tidak ada? Sentrum nggak pernah nampak, hanya kabel-kabel saja nampak, kabel listrik. Tapi sentrumnya tidak nampak, kabelnya nampak. Nah, apa yang tidak nampak itu tidak ada? Ada. Alangkah bodohnya, hanya berdasarkan tidak nampak lalu katanya tidak ada. Masya Allah, boleh minta hormat. Ini orang yang namanya ilmiah itu yang menantang Islam. Orang-orang yang bodoh seperti itu. Jadi rugi orang-orang ateis dalam kehidupan di dunia ini. Dia hanya mengandalkan duniawi tanpa kendali. Belum lagi dia membunuh orang, dia sendiri ada sentrum dalam dirinya, merusak dirinya sendiri. Siapa yang merusak orang lain, pada dasarnya dia merusak dirinya sendiri. Dia tidak tahu itu. Orang komunis beberapa kali mau mengadakan kudeta di Indonesia tahun 26, tahun 28 di Medium, tahun 48, kemudian tahun 65. Dia yang hancur sendiri, dia menghancurkan orang. Dia lupa, dia tidak nampak bahwa penghancuran terhadap orang lain itu lebih dahulu menghancurkan diri kita sendiri. Maka dalam ajaran Islam dikatakan membunuh satu orang sama dengan membunuh umat seluruh dunia. Menghidupkan orang satu orang sama dengan menyantuni menghidupkan manusia seluruh dunia. Oleh dia tidak nampak yang seperti itu. Akibatnya hidupnya menjadi kacau. Tidak ada kehidupan ateis, kehidupan liberal, kehidupan komunis di dunia ini yang bagus. Tidak ada yang tenang hidupnya. Korea Utara kacau, Rusia sebagian kacau yang orang-orang ateisnya. Bahkan Uni Soviet hancur berkeping-keping. Yang kecil-kecil justru menjadi negara Islam. Misalnya Bosnia, Azerbaijan, Afghanistan, Dagestan, banyak, lebih kurang 30 negara kecil-kecil di Rusia memproklamirkan dirinya sebagai negara Islam. Ada yang sebagai negara yang biasa menurut adat mereka, tapi isinya Islam. Kuburan Imam Bukhari kan berada di Rusia, ya. Nah, itu di sana sekarang itu di daerah itu dulunya dikuasai oleh Turki. Sekarang dia memisahkan diri dari Uni Soviet menjadi negara Islam tersendiri. Jadi enak, yang beragama Islam itu enak, hidupnya tenang, tidak mau merusak orang lain dan tidak merusak dirinya sendiri. Indah sekali. Rugilah orang-orang yang tidak ateis. Makanya kita wajib berdakwah. Kenapa kita berdakwah kepada mereka? Kita kasihan. Kenapa kamu berdakwah kepada kami? Kalau dia bertanya, karena kami kasihan melihat kalian. Kami ingin menyelamatkan kalian dari orang liberal, orang ateis, orang komunis. Kami ingin menyelamatkan kalian.
Di dunia saja kita sudah menderita, apalagi besok di akhirat. Kasihan, tak punya harapan Pak. Banyak yang mati bunuh diri. Orang ateis itu banyak mati bunuh diri. Apakah di Rusia, di Jepang pun ada orang ateis banyak bunuh diri. Kasihan kita Pak. Tidak punya pegangan. Kita punya pegangan. Setiap hari kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Pegangan kami itu juga ya Allah, pegangan yang lurus, pegangan yang kuat. Orang itu tidak punya ihdinas siratal mustaqim. Kasihan kita melihat dia. Rasa bersalah timbul dalam hati kita seandainya orang-orang ateis ini kita tidak selamatkan, apalagi saudara-saudara kita. Hidup mereka menderita, sekaya apapun mereka tidak akan bahagia. Tapi orang Islam walaupun miskin hidupnya bahagia Pak. Iya. Orang pemulung menjadi sampah, tanya dia tetap sholat kadang-kadang di dekat tumpukan sampah itu. Dia bahagia. Seandainya waktu itu dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia rela. Hidupnya bersyukur. Jadi yang bahagia itu bukanlah orang-orang ateis yang kaya yang merebut kekuasaan kemana. Menurut dia itu diteliti mereka tidak bahagia. Itu yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Laisal ghina an kathratil aradi. Yang sebenar-benarnya kaya kata Rasulullah, hidupnya tenang itu bukanlah orang yang hartanya melimpah ruah, kekuasaannya yang begitu hebat. Fir'aun, apa yang dia tidak punya? Wibawa dia punya, raja dia, Sungai Nil bisa dia kendalikan, tapi dia gelisah. Dia akhirnya mengaku dirinya Tuhan karena dia tidak bertuhan. Akhirnya gelisah, mati, tenggelam di Sungai Nil. Dari dulu sudah tercatat dalam sejarah orang-orang yang tidak beriman itu tidak akan bahagia. Kalau orang beriman itu dikatakan oleh Rasulullah, laisal ghina an kasratil aradi. Orang yang sebetul-betulnya bahagia bukanlah orang yang berlimpah harta, walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang betul-betul bahagia itu yang selalu bersyukur di dalam dirinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Ini kita orang bahagia semua nih Pak, punya kesempatan untuk zikir, kita bahagia, tenang hati kita. Itulah yang kita pertahankan. Tenang kita beragama Islam. Tidak ada niat kita untuk memusnahkan orang kafir, tidak ada. Untuk berdakwah kepada orang kafir ada. Tetapi untuk memusnahkan dia, dipaksa dia diperangi oleh masuk Islam tidak. Kenapa? Karena kita kalau kita memusnahkan orang lain sama dengan memusnahkan diri kita sendiri. Kita ingin berbagi bahagia dengan orang lain supaya bahagia juga sehingga di diri kita, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Wa taqi bima atakallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kamu berbuat kerusakan apapun di muka bumi. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, Bapak Ibu yang hormat, semoga kita kasihan melihat orang-orang ateis yang bodoh dan tidak bertuhan yang nampak saja yang ada. Kita berdakwah, mari kita dakwah kepada mereka. Mulai dari tingkat anak-anak sampai dewasa, sadarkan bukan hanya yang bisa dilihat saja yang ada. Banyak yang tidak terlihat tapi ada. Baik kita tidak terlihat secara mata maupun tidak terlihat secara teleskop atau dengan teropong elektronik tidak terlihat, tapi ada. Yang mana ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Adanya tidak didahului oleh ada apapun, dan setelah alam ini musnah, Dia tetap ada. Yang maha ada itulah yang kita sembah dan kita berpulang kepadanya. Kita berasal kepada Dia dan kembali kepada Dia yang maha ada. Sedangkan kita hanya diadakan oleh yang maha ada. Itulah wujud Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang
tentang keilmuan Islam tadi bisa bermanfaat dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, ada salah satu jemaah kita menyediakan berupa sedekah sarapan pagi. Mari kita nikmati. Atau bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berbagi sedekah berupa sarapan pagi setiapnya hari Ahad, silakan hubungi kami, akan kita buat jadwalnya Ahad keberapa. Dan juga kami ingatkan lagi undangan bahwa pada nanti pukul 9 di masjid kita ini akan mengadakan manasik umroh. Untuk itu marilah kita bersama-sama datang ke masjid kita ini, walaupun kita belum mendaftarkan umroh, karena tujuan untuk menambah ilmu kita, dan dengan adanya ilmu mudah-mudahan kita akan kuat niat kita untuk ke tanah suci yaitu umroh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.